memperbaiki MBG, itu sistemnya diperbaiki. Kemarin itu bukan salah jalan, jalan sudah benar, tujuan sudah Salah benar, urus. tetapi salah urus. Salah urus. Kenapa oknum ini yang bermasalah? Shalom sahabat dan kemuliaan, apa kabar kalian semua? Senang rasanya bisa berjumpa lagi dengan kalian semua. Kiranya damai sukacita Allah dan kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian. Diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan sempurna, dan juga tentunya diberikan rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari segala sakit penyakit dan mara bahaya. Pada kesempatan kali ini kembali lagi kita akan mendengarkan pesan yang akan disampaikan oleh Evangelis Dautoni atau Pastor Dautoni. Kali ini beliau memberi masukan kepada pemerintah, katanya agar sistem dari MBG ini diperbaiki. MBG itu bagus, hanya sistemnya yang perlu diperbaiki. Nah, untuk saya sendiri, sebetulnya ya, menurut pendapat saya pribadi, sebetulnya untuk masalah MBG ini, pemerintah tidak perlu mendirikan dapur-dapur MBG ya. Karena apa? Dengan adanya dapur-dapur MBG ini, nanti malah arahnya menuju ke bisnis, persaingan bisnis. Ya tentunya di situ juga akan membuat celah untuk korupsi. Dan bagi saya, menurut saya pribadi, sebaiknya pemerintah itu bekerjasama dengan pihak sekolah. Jadi untuk MBG ini lebih baik yang mengurusnya adalah pihak sekolah dan kantin sekolah. Biarkan sekolah itu membuat tim khusus bekerjasama dengan kantin sekolah untuk mengurus MBG. Dan pemerintah ini bisa mengucurkan dana kepada atau bisa memberikan bantuan kepada sekolah-sekolah yang berdasarkan survei pemerintah atau yang ditunjuk pemerintah atau yang memenuhi kriteria atau persyaratan untuk menerima MBG. Jadi tidak semua sekolah, dan biarkan pihak sekolah dan kantin sekolah tentunya dengan tim khusus yang tentunya diawasi oleh pemerintah, biarlah mereka yang mengelola MBG tersebut. Jadi tidak perlu lagi ada dapur-dapur khusus yang harus didirikan, yang memakan biaya atau anggaran, dan juga harus membutuhkan kendaraan lah atau apalah, fasilitas apalah, yang setidaknya akan mengurangi budget ya, mengurangi pengeluaran dari pemerintah juga ya. Dan tentunya juga pihak-pihak yang terlibat seperti petani, peternak itu pun bisa langsung dilibatkan dan berhubungan dengan pihak sekolah dan kantin sekolah. Kalau menurut saya sih ini jauh lebih baik daripada mendirikan dapur-dapur MBG di mana tentunya memakan biaya khusus, memakan biaya yang lebih besar lagi, dan ujung-ujungnya sih bukan masalah MBG, bukan masalah kesehatan anak, tapi ujung-ujungnya bisnis. Jadi sebuah bisnis uang yang berkedok MBG. Nah, sahabat kemuliaan, sebelum kita lebih lanjut mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Evangelis Dautoni atau Pastor Dautoni, sebelumnya jangan lupa dukung terus channel Terang Kemuliaan. Tentunya dengan cara apa? Dengan cara subscribe dan bagikan video-videonya kepada yang lain, agar kiranya channel Terang Kemuliaan ini bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah bergabung menjadi member. Kiranya Tuhan memberkati kalian berlimpah-limpah. Dengan menjadi member itu artinya kalian mendukung dan mensupport pertumbuhan di channel Terang Kemuliaan ini. Dan untuk kalian semua yang belum bergabung menjadi member, silakan bergabung untuk menjadi member. Jangan lupa follow TikToknya Terang Kemuliaan dan subscribe channel kedua Terang Kemuliaan Worship. Sahabat Terang Kemuliaan, langsung saja tanpa berpanjang-panjang kita akan mendengarkan dan menyaksikan pesan apa yang akan disampaikan oleh Evangelis Dautoni atau Pastor Dautoni pada kesempatan kali ini. Selamat menyaksikan. Belum sampai 50%, baru 20% nih Pak Daud. Lebih nih Thomas. Lebih ya. Coba Ya, dihitung tapi sendiri. Dari 14 ke 18 berapa persen? ya Berapa persen Thomas? Dihitung Sekitar- Thomas. Dari 14.000 ke 18.000. Ya belum sampai 20 Thomas. belum sampai kan saya bilang. Belum sampai ya Thomas ya? Belum sampai Pak Daud. Oh, berarti masih posisi apa Thomas? Aman. Aman. Nah kalau dolar sudah sampai 30.000, nah itu hyper Thomas. Hyper ya, tapi Itu makanya kita namanya masuk ke krisis ya. krisis ekonomi. Nah Ekonomi. itu yang berat Thomas. Ya, Jadi ingat, kalau tahun ini apa yang terjadi? Perlambatan ekonomi. ya berarti daya beli masyarakat sudah mulai turun Pak Daud ya.
Nah, untuk Wait and menggerakkan see. ekonomi gimana caranya, Thomas? Ada, Thomas. Yaitu cara menggerakkan ekonomi harus pemerintah memberi stimulus. Stimulus ya. Ada Terus dua cara, Thomas. ada dua cara ya Pak Daud. Yang Pertama yaitu mengoptimalkan dan efisiensi dan memperbaiki MBG, Thomas. MBG. Ya, Sistemnya diperbaiki. betul. Karena MBG ini bermanfaat dari mana, Thomas? Supaya ekonomi bergerak, terutama Bergerak ya. peternak ayam dan telur. Ya, Peternak ayam dan apa, Thomas? telur. Peternak ayam dan telur. Kedua, sayur. Sayur, Ketiga, regulasi. buah-buahan. Buah-buahan, Ketiga, ikan. ikan, Otomatis untuk menggerakkan apa, Thomas? ekonomi. Tetapi sistemnya perlu diperbaiki. Betul. Ingat, kalau kemarin itu bukan salah jalan, tapi salah urus. Apa, Salah Thomas? urus. Kemarin ini bukan Nah, salah kalau- jalan, tapi salah urus ya Pak Daud. Nah, kalau yang kemarin itu bukan salah jalan, jalan sudah benar, tujuan sudah Salah benar, urus. tetapi salah urus. Salah urus. Karena apa? Oknum, apa, Thomas? Oknumnya terlalu banyak. Oknumnya ini yang bermasalah. Nah, jadi MBG ini gimana? Harus tetap jalan. Kenapa jalan? Untuk menggerakkan ekonomi, hanya memperbaiki sistemnya, Thomas. Betul. Hanya apa, Thomas? Perbaiki sistemnya Pak. Memperbaiki apa, Thomas? Sistemnya Pak Daud. MBG ini gimana? Itu menggerakkan ekonomi, Thomas. Betul. Jadi sangat membantu Tetap. untuk pergerakan ekonomi ya. Ya, tetapi harus ada perbaikan pengurusan supaya tidak apa? Supaya tidak salah urus. Salah Jelas, urus. Thomas? Ya, Jelas, Thomas? jelas Pak Daud. Jadi MBG sudah benar, jalannya cuma tinggal salah pengurusannya Pak Daud ya. Memperbaiki manajemennya, sistemnya, Betul. seleksinya, Orang-orangnya. orang-orangnya. Nah, itu jadi MBG ini menurut saya jalan sudah benar. Ya, tinggal orang-orangnya aja Pak Daud ya. Tinggal pengurusannya diberesin supaya jangan Yes. salah urus lagi. Betul. Manajemennya dan sistemnya, Ya, efisiensinya, lokasinya, anggarannya semua harus jelas semua. betul. Betul, Thomas? Betul Pak Daud. Nah, kedua ada lagi, yaitu memberikan BLT, bantuan langsung tunai. Jadi selain MBG juga ada bantuan BLT, bantuan langsung tunai Pak Daud ya. Supaya menggerakkan Ekonomi. menengah bawah, terutama bawah. Yes. Bawah ya. Bagaimana, Thomas? Luar biasa Pak Daud. Jadi Pak Daud punya pemikiran yang pertama MBG bukan salah jalan, tapi sudah tepat, cuma pengurusannya yang kurang tepat Pak Daud ya. Perlu diperbaiki. Untuk perbaiki. Kedua dengan BLT, bantuan langsung tunai Pak Daud ya. Untuk menggerakkan ekonomi bawah. Tahu apakah sudah dalam program pemerintah Pak Daud BLT? Nah, semoga didengar kita bicara ngobrol-ngobrol sini. Yes, haleluya. Dalam ngopi bareng ini ya, semoga nanti ada pemerintah yang mendengar Yang pertama obrolan itu. kita ini. Dan yang kedua adalah kita, Mas. Ya, yang ketiga Pak Daud. Yang ketiga ya. Ya, Import harus satu pintu. ya, import harus satu pintu ya. Nah, impor satu pintu itu untuk apa? Mengendalikan ilegal impor. Ya, Dan yang kedua, Thomas perlu tahu bahwa impor satu pintu ini semua pengiriman sama seperti biasa, tetapi pengurusan itu hanya satu pintu. betul. Dan itu pun pakai sistem supaya tidak ada yang korupsi. Betul. Pakai apa, Thomas? Pakai sistem Pak, supaya orang tidak mudah korupsi ya Pak Daud ya. Nah, pengurusan
satu pintu dengan sistem dan supaya apa? Tidak korupsi, Thomas. Betul Pak Daud. Dari sistem yang berjalan. Yang Sistem yang kedua berjalan. ada lagi Thomas. Setelah itu regulasi yang sudah ada, MOU yang kuota yang sudah ada, yang akan ada selama 3 bulan itu tetap berjalan dulu seperti apa adanya dulu, karena supaya tidak kehabisan stok dalam negeri. Ya. Nah setelah 3 bulan baru jalan. Gimana Thomas? Luar biasa Pak Daud. Luar biasa. Dari import bersama Thomas. Ya Pak Daud, impor satu pintu supaya semua regulasinya, sistemnya bagus untuk mencegah korupsi Pak Daud. Pakai sistem. Nah, Ya. dan itu nanti yang sebelum diberlakukan, yang sudah berjalan, yang sudah ada kuota, dan yang sudah ada MOU atau akan ada kuota selama 3 bulan itu diberesin semua. Betul. Supaya di dalam negeri tidak kehilangan pasokan. Betul Pak Daud. Nah, karena kita ini ada lemahnya Thomas, kalau tidak satu pintu. Ya. Buktinya jeruk aja impor. Terusan kedelai aja impor. Impor. Betul. Betul Pak Daud. Ada lagi Thomas, garam aja juga impor sebagian. Impor. Garam, Gula. kedelai, gula, impor. Nah, jadi masih ada impor-impor seperti itu. Nah, makanya diberlakukan untuk impor satu pintu. Ya. Jadi untuk kontrol kendali satu pintu. Ya. Bagaimana pendapat saya Thomas? Luar biasa Pak Daud. Nah, kalau enggak ada impor satu pintu, kasihan dalam negeri. Misalnya garment tekstil. Kalau impor ilegal masuk Thomas, barang Bisa. dari China masuk, apalagi baju bekas, baju second, dalam negeri siap habis Thomas. Habis. Karena biaya baju-baju Cina lebih murah daripada baju-baju Indonesia Pak Daud. Nah, yang dalam negeri gimana? Bisa. Nggak bisa berjalan Pak regulasinya. Impor harus satu pintu. Satu pintu. Bagaimana Thomas? Luar biasa Pak Daud. Dan nanti habis itu sepatu-sepatu bekas dilempar semua ke Masuk Indonesia. Indonesia. Nah, dalam negeri gimana? Hah? Iya Pak Daud. Jadi- Betul Pak Daud. Harus ada satu import satu pintu untuk apa? Mengendalikan Thomas. Oh, Untuk melindungi produk dalam negeri. untuk dalam negeri Pak Daud ya. Dan kita ini kan tergantung sekali sama import itu 60-70% Thomas. Iya Pak Daud. Karena kita punya mental masih budaya lebih suka produk-produk luar terjamin daripada merasa nyaman dengan produk Indonesia Pak Daud. Nah, untuk adaptasi itu harus ada apa? Kendali, namanya import satu Kendali. pintu. Betul. Bagaimana Thomas? Luar biasa Pak Daud. Kalau enggak, perusahaan dalam negeri gimana? Habis dah. Nah, yang nanti tenaga kerja gimana? Nah, jadi harus ada import satu pintu. Satu pintu. Siap Pak Daud. Gimana pandangan saya Thomas? Luar biasa Pak Daud. Dahsyat di ngopi bareng ini. Itu pandangan-pandangan ekonomi saya untuk makroekonomi untuk Indonesia Thomas. Siap Pak Daud. Ini kan makro, kalau import itu Thomas. Betul. Makro. Satu pintu. Satu pintu. Bayangkan aja Thomas, obat-obatan aja untuk bahan-bahannya sebagian besar masih import loh Thomas. Betul. Betul. Nah, ada lagi Thomas yang lebih parah lagi Thomas. Apa Pak Daud? Kelengkeng aja impor loh Thomas. Oh, kelengkeng aja masih impor Pak Daud ya. Anggur juga masih impor Pak Daud. Anggur, Nah, beras. buktinya kalau kita di pasar-pasar itu kebanyakan import daripada kelengkeng lokal. Betul.
Dari Bangkok Pak Daud ya. Nah, padahal tanah kita subur. Iya. Kolam susu lagi Pak Daud ya dikatakan ya. Nah, kalau menurut saya harus import satu pintu. Import satu Supaya pintu Pak Daud. pengawasannya itu tersistem. Betul. Nah, kalau enggak, nah negara kita mudah digoyang oleh luar negeri, toh Mas. Betul Pak Daud. Karena apa? Tergantung sama luar, impor. Betul. Nah, jadi harus kita mandiri. Program Pak Prabowo ketahanan pangan itu benar sekali, toh Mas. Mhm. Jadi program presiden kita Pak Prabowo ketahanan pangan itu benar. Kenapa? Karena perlu Thomas tahu di masa depan akan terjadi perubahan iklim. Depannya ada perubahan iklim Pak Daud ya. Itu akan dimulai di tahun 2029-2030 ke atas. Oh jadi menurut Pak Daud Tony, tahun depan ini, tahun 2030 akan jadi perubahan iklim ya Pak Daud ya. Sampai 2035 ke atas. Apa Pak Dan Daud? dunia menuju krisis air. Oh iya, Pak Daud kan pernah memprediksi akan terjadi krisis air ya Pak Daud ya. Tahun Karena 2035 ya. Karena banyak pembangunan data center. Oh. Dan Iya Pak itu Daud. nanti akan mempengaruhi iklim cuaca dengan banyaknya data center di seluruh dunia, Thomas. Ya. Paham di sini, Thomas? Yes Pak Daud. Jadi karena akan banyak pembangunan data center, maka tahun 2035 ke atas perubahan iklim membuat jadi ada krisis air Pak Daud ya. Tapi itu di 2035 ke atas, Thomas. Betul. Ya tapi kan nggak lama lagi Pak Daud. Jadi nanti sebenarnya, Thomas, data center nanti alternatifnya di masa depan akan dibangun di pinggir laut. Oh. Dan itu nanti kan harus ada kabel optiknya. Ya. Nah, nanti di masa depan, nanti data center itu banyak ada di pinggir laut. Karena apa? Pinggir laut Untuk ya. mengubah air laut menjadi air tawar untuk pendingin, Thomas, untuk data center. Oke. Jadi di masa depan nanti data center itu banyak ada di pinggir laut atau pulau-pulau yang pinggir laut, Thomas. Jadi bukan di dalam kota ya Pak Daud, tapi di pinggir laut ya Pak Daud ya. Karena itu menyerap air besar sekali, Thomas. Ya, betul. Dan itu akan terjadi perubahan apa? Iklim. Nah, perubahan iklim itu di 2030 ke atas, Thomas. Ya, Seperti kita pakai HP ini kan ada gelombang, Thomas. betul. Kalau gelombang itu mempengaruhi apa? Frekuensi. Ya, Mempengaruhi apa? Atmosfer. Proton, neutron, proton, kan gitu. Elektron, betul? betul. Nah, seluruh dunia pakai semua data center. Pasti akan terjadi perubahan iklim. Gimana, Thomas? Betul Pak Daud. Betul Pak Daud. Tapi itu masih lama, masih 2030 ke atas, Thomas. Ya, tapi kan kita sudah mulai memberikan informasi kepada seluruh ngopi bareng dengan Pak Daud Tony bahwa tahun 2035 ini akan terjadi krisis air kan Pak Daud. Karena perubahan iklim. Iklim. Ya, yang salah satu dipengaruhi oleh ada data center di seluruh dunia ya Pak Daud ya. Mempengaruhi gelombang, Jombang. Siap Pak Daud. mempengaruhi frekuensi, Siap Pak Daud. mempengaruhi atmosfer, Siap Pak Daud. dan mempengaruhi air. Air. Bagaimana, Thomas? Luar biasa Pak Daud. Jadi nanti di masa depan data center itu banyak dibangun di pinggir laut. Masuk Indonesia kan sedang mau dibangun di Pak Daud, di Bali sama di Batam ya Pak Daud ya. Jadi bagaimana pandangan saya, Thomas? Luar biasa Pak Daud. Jadi supaya tidak krisis air nanti banyak data center di pinggir laut. Ya, Bagaimana, Thomas? luar biasa Pak Daud.
Itu pandangan saya Thomas. Ya, secara makro, pandangan secara umum, apa yang Pak Daud dapatkan, prediksi ke depannya Pak Daud ya. Tapi itu masih 2035. 2035 ke depan nanti Pak Daud ya. Masih jauh. Masih jauh. Ada lagi Pak Daud Tony? Thomas umur berapa ya? Baru ulang tahun Pak Daud. Wah, saya Mas bantu apa? Thomas dulu sebelum tanya jawab. Dia doa ya Thomas. Yes. Tuhan Yesus berkati Thomas ulang tahun hari ini, kejayaan, kehormatan, dan berkat melimpah untuk Thomas Tuhan, dan berikan jodoh Thomas yang terbaik. Bebaskan dari yang jahat, bebas dari kutuk, dan bebas dari berkati Thomas Tuhan, Lazarus Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Tak doain supaya dapat jodoh laku. Aku nanti Pak Daud Tony yang Dalam lamarkan. hidup ini Thomas, Ya. tidak perlu terlalu ganteng, penting laku. Haleluya. Yang penting laku Pak Daud ya. Yang penting laku ya. Oke, langsung tanya jawab Thomas. Oke. Yang pertama, peserta yang pertama silakan dengan Ibu Sofi Depok. Shalom Pak Daud Tony. Iya, gimana Shalom, Ibu? Pak Thomas. Pak Yes. Daud Tony minta didoakan apakah kami ada kutuk keturunan atau pengaruh kuasa kegelapan. Yang kedua, kami sudah 19 tahun belum punya anak. Kita tolong didoakan rumah tangga kami, Pak. Dan usaha kami buka toko elektronik. Bagaimana ke depannya, Pak Daud? Tenang aja, jalani dan bertahan. Penting jangan utang bank. Kami udah ambil UMKM, Pak. UMKM Bank Oke. BRI. Tenang aja, pasti Tuhan cukupi. Amin. Amin, Amin. amin. Yuk kita doa ya. Apa, cukup, Pak? Darah Yesus hancurkan segala kutuk. Darah Yesus hancurkan mantra. Darah Yesus hancurkan jimat. Darah Yesus bebaskan. Demi nama Tuhan Yesus, roh-roh jahat keluar. Darah Yesus kuduskan. Darah Yesus sucikan. Demi nama Yesus, roh-roh jahat keluar. Amin. Amin. Lanjut Thomas. Yang kedua, Ibu Foni Eka dari Palembang, silakan. Shalom Pastor Daud. Ya, Saya mau minta doakan ini pelepasan. kita doa ya. Darah Yesus hancurkan kutuk. Darah Yesus hancurkan mantra. Darah Yesus bebaskan. Demi nama Tuhan Yesus, roh jahat keluar. Darah Yesus bebaskan. Amin. Tuhan Amin. Yesus bebaskan sampai sebulan. Lanjut Thomas. Oke, yang ketiga dengan Pak Robin dari Tomohon, silakan. Ya, Pak Shalom, Robin Pak Daud. dibuka. Salam. Ya. Gimana? Ya. Saat ini orang tua saya lagi sakit berat, stroke, dan kondisi rumah tangganya agak kacau. Ya, mungkin ada kuasa-kuasa gelap, kuasa jahat. Saya mohon didoakan. Juga istri saya yang sampai detik ini selalu mungkin punya pemikiran yang jahat terhadap saya. Dan Kita doa ya. mudah-mudahan rumah tangga kami bisa ke depan yang baik. Ya, Kita doa ya. Darah Yesus iya, iya, hancurkan Pak. kutuk keturunan. Darah Yesus hancurkan mantra. Darah Yesus hancurkan jimat. Darah Yesus bebaskan. Roh setan, roh jahat keluar demi nama Yesus. Darah Yesus bebaskan. Amin. Lanjut. Amin. Yang keempat, Oke. yang keempat dari Bali dengan Tasya. Minta didoakan anak saya yang dua ini. Kita doa ya. Darah Yesus hancurkan kutuk. Darah Yesus hancurkan mantra. Darah Yesus bebaskan. Demi nama Yesus, roh jahat keluar. Amin. Lanjut Amin. Thomas. Yang kelima, Bapak Wibawa Wikanta, silakan. Ya, Pak Wibawa, buka unmute-nya dulu. Halo, ya.
Ya, gimana? Halo, Pak Tony, saya itu punya sebidang tanah di Jalan Negundi sini, tanah industri, tapi belakangnya itu ada makamnya. Sudah 5 kali disurvei orang, kok tidak laku-laku. Apakah ada kuasa gelap yang menghalanginya? Saya butuh untuk membayar utang, Pak Tony. Nanti kalau laku, saya Daerah tidak mana itu? evakuasinya. Daerah Daerah mana? Raya Legundi, Surabaya, tanah industri 1,5 hektar. Belakangnya itu ada makamnya, tapi sudah dipager. Setiap 5 kali survei itu masalahnya ada makamnya, mereka tidak mau. Nah, ini berarti gimana? ada Apakah kuasa ada gelap di orang situ. yang menghalangi? Nanti Thomas doa di sana ya untuk pengusiran setan. Ya, saya kan di Surabaya, Pak Daud. Oke Thomas, yuk doa. Darah Raya Yesus Legundi. hancurkan kutuk, darah Yesus hancurkan mantra, darah Yesus bebaskan, berkati anakmu Tuhan untuk kebuka jalan untuk supaya tanahnya laku dan nama Yesus dimuliakan. Amin. Amin. Doain ya Thomas. Ya, siapa Daud? Sahabat yang kemuliaan, itulah tadi pesan yang telah disampaikan oleh Evangelis Tony atau Pastor Tony pada kesempatan kali ini. Kiranya apa yang disampaikan bisa kita cerna dengan baik. Dan apabila ada di antara kalian semua yang terbeban dan ingin didoakan oleh Evangelis Tony atau Pastor Tony, silakan menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di kolom deskripsi melalui pelayanan Zoom yang dilakukan oleh Tom Health TV ataupun Yefta Ministry. Dan mari kita doakan bersama-sama agar kiranya Evangelis Tony atau Pastor Tony ini diberikan kesehatan agar beliau dapat melakukan pelayanannya dengan baik dan juga mengabarkan kabar baik untuk kita semua. Sahabat yang kemuliaan, jangan lupa dukung terus channel Tang Kemuliaan tentunya dengan cara apa? Dengan cara subscribe dan bagikan videonya kepada yang lain agar kiranya channel Tang Kemuliaan ini bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Sekali lagi terima kasih untuk kalian semua yang sudah bergabung menjadi member. Yang belum bergabung menjadi member, silakan bergabung menjadi member. Dan kiranya Tuhan memberkati kalian berlimpah-limpah. Dengan menjadi member itu artinya kalian mendukung dan mensupport pertumbuhan dari channel Terang Kemuliaan ini. Sahabat Terang Kemuliaan, follow TikToknya Terang Kemuliaan dan subscribe channel kedua Terang Kemuliaan Worship. Sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Dan saya berdoa untuk kalian semua, kiranya kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian. Diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan sempurna, dan juga tentunya diberikan rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari segala sakit, penyakit, dan mara bahaya. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Beginilah firman Tuhan, penebusmu, yang Maha Kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan, Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan Yesus memberkati.